Sejarah Mahisa Anabrang. Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang atau Lembu Anabrang, wafat 1295, adalah nama seorang perwira kerajaan Singasari yang menjadi komandan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 sampai 1293. Pada tahun 1275, Kertanegara, Raja Singasari mengirimkan utusan untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Pengiriman utusan ini terkenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu. Baik Nagara-Kertagama ataupun para raton sama sekali tidak menyebutkan siapa nama utusan ekspedisi ini. Kidung Panji Wijayakrama menyebutkan nama utusan ekspedisi Pamalayu tersebut yaitu Mahisa Anabrang, yang artinya ialah kerbau yang menyeberang. Terdapat kemungkinan bahwa ini bukan nama asli, atau pengarang kidung tersebut juga tidak mengetahui dengan pasti siapa nama asli sang komandan. Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin Mahisa Anabrang memperoleh keberhasilan. Nagara-Kertagama mencatat Melayu masuk ke dalam daftar jajahan Singasari selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Utusan Pamalayu kembali ke Jawa tahun 1293 dengan membawa 2 orang putri bernama Darajingga dan Darapeta, semula untuk dijodohkan dengan Kertanagara. Namun Kertanagara telah tewas tahun sebelumnya akibat pemberontakan Jayakatwang. Menantu Kertanagara yang bernama Raden Wijaya telah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan kerajaan Majapahit, sehingga ia yang menerima perjodohan tersebut. Pada tahun 1295 terjadi pemberontakan pertama terhadap kerajaan Majapahit yang dilakukan oleh Adipati Tuban Ranggalawe. Peristiwa ini disinggung dalam para raton, namun naskah ini tidak menyebutkan siapa tokoh yang berhasil membunuh Ranggalawe. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe menguraikan kisah kematian Ranggalawe dengan panjang lebar, serta menyebutkan bahwa yang berhasil membunuh Adipati Tuban tersebut adalah Mahisa Anabrang. Dikisahkan bahwa pasukan Majapahit dipimpin Nambi, Lembusora, dan Mahisa Anabrang berangkat untuk menumpas Ranggalawe. Perang terjadi di dekat Sungai Tambak Beras. Mahisa Anabrang bertarung melawan Ranggalawe di dalam sungai, yang dimenangkan oleh Mahisa Anabrang. Lembusora yang adalah paman Ranggalawe tidak rela melihat keponakannya dibunuh. Ia lalu membunuh Mahisa Anabrang rekannya sendiri dari belakang. Tewasnya Ranggalawe mengakhiri perang saudara pertama dalam sejarah Majapahit. Kidung Sorandaka mengisahkan, keluarga Mahisa Anabrang tidak berani menuntut hukuman untuk Lembusora karena ia merupakan pembantu kesayangan Raden Wijaya. Baru pada tahun 1300, seorang putra Mahisa Anabrang bernama Mahisa Taruna mendapat bantuan seorang tokoh bernama Mahapati. Mereka pun berhasil menyingkirkan Lembusora dari jajaran pemerintahan Majapahit. Peristiwa yang terjadi selanjutnya ialah pembunuhan Lembusora oleh pasukan Nambi akibat fitnah yang dilancarkan Mahapati. Menurut para raton, Raden Wijaya mengambil Darapeta sebagai istri dan menyerahkan Darajingga kepada seorang dewa, Sira Alagidewa, yang berarti seorang bangsawan. Darajingga kemudian melahirkan seorang putra bernama Tuan Canaka, yang kemudian menjadi Raja Minangkabau bergelar Mantrolot Warmadewa.
Beberapa sumber mengatakan bahwa ini adalah nama lain dari Adityawarman. Namun Profesor Uli Kosok meyakini bahwa yang bergelar Warmadewa tersebut adalah Akarendrawarman, paman dari Adityawarman. Nama ayah Adityawarman adalah Adwayawarman menurut prasasti Kuburajo atau Adyawaja menurut prasasti Bukit Gomba. Gelar yang hampir serupa ialah Dyah Adwaya Brahma, juga terdapat dalam prasasti Padang-Rojo sebagai salah seorang pengawal Arca Amogabasa yang dibawa ke Sumatera tahun 1286. Tertulis dalam prasasti bahwa Adyawa Brahma yang menjabat Rakrian Mahamantri, suatu jabatan tinggi bagi bangsawan kerabat raja. Demikianlah terdapat anggapan bahwa tokoh Adwaya Brahma ini adalah tokoh yang sama dengan Mahisa Anabrang, utusan Pamalayu. Namun dugaan bahwa utusan Pamalayu adalah sama dengan pemimpin rombongan Amogabasa masih memerlukan bukti tambahan yang memperkuatnya. Menurut sumber dari Batak, nama komandan pasukan Singasari yang dikirim untuk menaklukkan Sumatera adalah Indrawarman. Tokoh ini kemudian menolak mengakui kedaulatan Majapahit sebagai kelanjutan Singasari. Indrawarman kemudian mendirikan kerajaan Silo di Simalungun. Pada tahun 1339, datang pasukan Majapahit dipimpin Adityawarman dalam rangka pelaksanaan Sumpah Palapa. Adityawarman sebagai wakil Raja Majapahit berhasil menaklukkan Silo. Indrawarman diberitakan tewas oleh serangan tersebut. Menurut legenda, Indrawarman tidak pernah kembali ke Jawa, sehingga sulit untuk menyamakannya dengan tokoh Mahisa Anabrang yang kembali ke Jawa tahun 1293. Mahesa Anabrang atau juga disebut dengan nama Kepu Anabrang dan Lempu Anabrang adalah seorang senopati kerajaan Singasari yang diutus untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Malayapura dan dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Di tahun 1288, Mahesa Anabrang telah menaklukkan seluruh wilayah Malayu, termasuk kerajaan Melayu Jambi dan Sriwijaya. Prasasti Kuburajo. Diduga kuat Mahesa Anabrang ini adalah orang yang sama dengan tokoh yang dikenal sebagai Adwaya Brahman atau Adwayawarman, ayah dari Adityawarman yang disebutkan dalam prasasti Kuburajo I di Kuburajo, Limo Kaum, dekat Batu Sangkar, Sumatera Barat. Menurut pembacaan Profesor Haken yang diterbitkan tahun 1917, tertulis bahwa batu prasasti itu dikeluarkan oleh Adityawarman yang merupakan putri dari Adyawarman dari keluarga Indra. Dinyatakan juga bahwa Adityawarman menjadi raja di Kanakamedini atau Swarna Dwipa. Prasasti Padang-Rojo. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di Alas Arca Amogabasa yang ditemukan di Padang-Rojo dekat Selangsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menurut pembacaan R. Pitono, tertulis bahwa arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanegara kepada seorang bangsawan Sumatera. Dan bersama dengan ke-14 pengiringnya dan Saptaratna dibawa dari bumi Jawa ke Swarna Bumi, dan bahwa Ragian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma adalah salah seorang pengawal arca tersebut. Membantu Majapahit. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahesa Anabrang membawa Dara Jingga beserta keluarganya dan Dara Petak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Kertanegara, raja yang mengutusnya.
Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa Sang Kertanegara telah tewas dan kerajaan Singasari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Jayakatwang itu sendiri telah tewas dibunuh pasukan Mongol yang akhirnya diserang oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singasari. Oleh karena itu, Dara Petak, adik Dara Jingga, kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet atau Sri Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Dengan kata lain, Raja Majapahit kedua adalah keponakan Mahisa Anabrang dan sepupu Aditya Warman, pendiri kerajaan Pagaruyung. Perjalanan Mahisa Anabrang dalam kancah politik Majapahit sendiri terbilang cukup panjang, seperti misalnya terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe. Ia gugur dalam tugas. Keturunan Mahisa Anabrang. Dari pernikahannya dengan Dara Jingga memiliki putra menurut Babat Aryatabanan. Arya Cakradara atau suami dari Tribuana Wijaya Tunggadewi. Arya Damar atau Aditya Warman, Raja di Palembang, Pagaruyung dan Melayu Jambi, Kerajaan Dharmasraya. Arya Kenceng, Raja Tabanan Bali. Arya Kutawandira, Arya Sentong, Arya Belok. Merekalah yang bersama-sama Gajah Mada berperang untuk menaklukkan Bali atau Bedahulu pada sekitar tahun 1340. 4 putra yang terakhir menetap dan mempunyai keturunan di Bali. Arya Kenceng kemudian menurunkan raja-raja Tabanan dan Badung. Sekitar wilayahnya kira-kira meliputi Kabupaten Badung dan Kodiamat Denpasar yang terkenal dengan Perang Puputan ketika menghadapi penjajah Belanda pada tahun 1906. Pada prasasti Padangrejo tertulis bahwa Arca Amogapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang, termasuk Adwaya Brahma yang ditulis paling awal. Adwaya Brahma sendiri menjabat sebagai Ragrian Mahamantri pada pemerintahan Prabu Kertanegara. Pada zaman itu, jabatan ini merupakan jabatan tingkat tinggi atau gelar kehormatan yang hanya boleh disandang oleh kerabat raja. Mungkin yang dimaksud dengan istilah dewa dalam Pararaton adalah jabatan Ragrian Mahamantri ini. Jadi, Dara Jingga diserahkan kepada seorang Ragrian Mahamantri bernama Adwaya Brahma, sehingga lahirlah Aditya Warman. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di alas Arca Amogapasa yang ditemukan di Padangrejo dekat Seilangsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Bersama dengan ke-14 pengiringnya dan Saptaratna dibawa dari bumi Jawa ke Swarna Bumi, dan bahwa Ragrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma adalah salah seorang pengawal arca tersebut. Pada tahun 1222, maka memerintahlah Raja Kediri yang terakhir yang bernama Kertajaya, sering disebut dengan nama Dandang Gendis. Kemudian Raja Kertajaya mendapat serangan dari Ken Arok, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit antara Ken Arok dan pasukan Kediri, di mana pasukan Kediri berhasil dikalahkan dalam pertempuran. Di dalam masa kehancuran dari kerajaan Kediri ini, maka pasukan Kediri lari tunggang langgang. Maka tersebut 2 orang perwira yang sangat gagah berani yang masih ada hubungan darah dengan Jayakatwang dan Jiwawaringin, yaitu Jayakata dan Jayawaringin. Di dalam pertempuran yang sengit, Jayakata dapat pula melarikan diri beserta dengan istrinya ke daerah Tumapel.
di mana istri tersebut sedang hamil tua. Di daerah Tumapel inilah beliau disambut oleh keluarga Gajah Para, keluarga dan istri keluarga Kebu Ijo. Setelah sedemikian lama beliau berada di sana di Tumapel, maka akhirnya Jayakata melahirkan 3 orang putra yang bernama Arya Wayahan Dalem, yang kedua Arya Katanggaran, dan ketiga yang terkecil bernama Arya Nudata. Oleh karena ibu mereka berjumlah 3 orang, demikianlah keturunan Jayakata. Tersebutlah sekarang putra beliau yang nomor 2 yang bernama Arya Katanggaran mengambil istri dari keluarga Kebu Ijo, yang mana akhirnya perkawinan ini melahirkan Kebu Anabrang. Beliau diberi nama Kebu Anabrang karena beliau diutus oleh Raja Singasari ke daerah seberang Melayu dalam rangka memupuk persahabatan dengan kerajaan Melayu dan Sriwijaya, karena kedua negara ini memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Dan Sriwijaya adalah negara marinir. Dalam rangka persahabatan ini, Kebu Anabrang datang ke tanah Melayu dengan pasukan yang disebut Jingan, nama pasukan Pamalayu. Kedatangan pasukan Pamalayu dari daerah Melayu setelah menyelesaikan masa tugasnya, maka setibanya di Singosari mereka tidak melihat lagi kerajaan Singosari. Sehingga datanglah Kebu Anabrang ke kerajaan Majapahit karena kerajaan Majapahit adalah diperintah oleh Raden Wijaya yang merupakan pewaris langsung dari kerajaan Singosari. Di samping Raden Wijaya juga mengawasi keempat putra kerajaan Singosari. Kedatangan pasukan Pamalayu ini membuat besarnya hati Raden Wijaya di kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, beliau menobatkan diri menjadi raja pada tahun 1294, serta didampingi oleh Panglima Perang Kebu Anabrang. Setelah beberapa lama Kebu Anabrang bertempat tinggal di Mojopahit, akhirnya beliau mengambil istri dari keluarga kesatria keturunan Singosari. Perkawinan dengan putri Singosari melahirkanlah ia seorang putra bernama Kebu Taruna, yang merupakan nama yang diberikan oleh ayah beliau saat beliau masih kecil. Sedangkan nama julukan yang diberikan kepadanya bila menghadapi perang dan sebagai panglima perang adalah Siraria Singa Sardula, karena beliau bagaikan singa menghadapi musuh di medan perang. Lama-kelamaan Kebu Taruna ini diberi pula julukan Kanuruhan saat beliau diajak oleh Gajah Mada mengadakan penyerangan ke Bali dalam rangka melaksanakan Sumpah Palapa. Beliau diberi nama Kanuruhan karena jabatan beliau dalam ekspedisi ke Bali. Beliau diberikan pangkat sebagai Kanuruhan, yang lama-kelamaan beliau memakai gelar Siraria Kanuruhan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.